Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. La haula wala Hayya 'alal falah. quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'd. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita rajut benang takwa untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat. Karena dengan melakukan ibadah, mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah, melaksanakannya berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia disebut dengan ahsanu amala, amalan yang terbaik, dan itulah yang akan mendapatkan nilai takwa. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Barulah kemudian amalan dan ketakwaan yang seperti itu mendapatkan pahala surga. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang berbahagia, judul khutbah kita kali ini yaitu panggilan jihad dari bumi Palestina. Dengarkan dengan baik. Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama di seluruh mass media, terjadi perang besar, pemberontakan, pembantaian terhadap kaum muslimin Palestina dari orang-orang Yahudi Israel, sehingga banyak menelan korban, warga sipil, orang tua, anak-anak, wanita, dan orang-orang yang lemah. Ribuan jumlahnya yang telah mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, panggilan jihad telah tiba. Dengarkan. Dalam keadaan yang telah jelas di pandangan mata kita seperti itu, maka apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dengarkan, ada 9 yang akan saya sampaikan di sini berdasarkan rangkuman daripada keterangan-keterangan para ulama-ulama Ahlus Sunnah. 1. Peperangan yang dilakukan, pemberontakan yang dilakukan oleh Yahudi Israel kepada rakyat Palestina itu merupakan satu pertanda dan bukti nyata bahwa orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi atau musyrikin betul-betul membenci Islam. Karena itu berhati-hatilah. Bukan sekedar pemberontakan mereka yang kita khawatirkan kepada diri dan keluarga kita, tetapi misi pengrusakan akidah yang lebih buruk dari semua itu yang sangat kita takuti. Karena itu, bila kau tahu bahwa Yahudi adalah pemberontak yang tak pernah akan cinta kepadamu, ajar anakmu ilmu-ilmu agama agar mereka jangan sampai mengikuti perangai dan akhlak Yahudi di dalam hidupnya. Dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah Al-Baqarah 120, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama sekali Yahudi itu, Nasrani itu tak akan pernah berhenti untuk membencimu, tak akan pernah redha kepadamu, kecuali sampai engkau ikut kepada agama mereka. Takutilah misinya. Harus lebih kau takuti misinya daripada sekedar pemberontakannya secara terang-terangan. Jangan sampai anak-anakmu berperilaku seperti Yahudi sebagaimana banyaknya anak-anak dan remaja Indonesia di hari ini. Jelas. Dalil berikutnya, surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud wan nasara. Kau akan jumpai
yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang muslim, manusia yang paling keras permusuhannya adalah mereka Yahudi dan Nasrani, yang bisa saja dia sudah ada di sekitaran kamu. Itu pelajaran pertama. Dengarkan lagi. Dari peperangan yang dilakukan oleh Yahudi Israel kepada Palestina saat ini, maka disinilah akan terkuak dan terangkat, wahai ikhwan, dengarkan dengan baik, bahwa janji Allah pasti akan memenangkan kaum muslimin. Sekali lagi, pasti akan memenangkan kaum muslimin. Karena itu, bila kamu sebagai orang muslim yang berusaha untuk berjihad, yang berusaha untuk mempertahankan agama Islam, terutama di Palestina, yang mau berangkat membantu dan membela ke sana, yang membuat pergerakan pembelaan untuk Palestina, maka jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir, dan jangan gegabah dalam melangkah. Tetaplah di atas sunnah dan di atas petunjuk para ulama, bukan di atas hawa nafsu. Kenapa? Jawabnya, Allah sudah janjikan tanah Palestina akan menang. Kaum muslimin Palestina akan menang. Seluruh kaum muslimin di dunia akan menang terhadap kaum Yahudi. Karena itu, kamu para mujahid yang mengklaim dirinya mujahid harus berada di atas jihad sesuai sunnah. Bukan karena kelompok, bukan karena golongan, bukan karena atas dasar hawa nafsu. Harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bila melancarkan jihad. Jangan serampangan, sebagaimana banyak yang terjadi. Dalil, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Fat 28, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, al-Islam, untuk dimenangkan dari seluruh agama-agama orang kafir. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksinya bahwa pasti ini akan terjadi. Karena itu jangan kau terlalu takut dan jangan menghantui kaum muslimin yang lain dengan ketakutan. Tahu nggak kamu? Orang Palestina tidak takut dengan meriam, tidak takut dengan rudal. Yang menangis cuman anak kecil. Mereka bangga tinggal di Palestina karena di situ ada surga. Ledakan sekali telah cukup membawa mereka masuk ke dalam surga. Jihad. Karena itu bila kau sebagai kaum muslimin di negeri Indonesia ini, sedihmu adalah sedih kepada Allah, berjuanglah sesuai sunnah. Dengarkan. Bahkan di dalam keterangan lain, dalam surah At-Taubah 33, liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Tetap Islam itu akan dimenangkan walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani tidak menginginkannya. Pasti tetap kemenangan akan tiba. Karena itu jaga perjuangan agar tetap di atas sunnah. Dengarkan, ikhwan fillah rahimakumullah. Sekali lagi, biar kita tidak terlalu dihantui oleh rasa ketakutan yang bukan-bukan, sehingga segala cara mau kita pakai berjuang sampai kepada cara yang bertentangan dengan cara Islam. Walaupun ada panggilan jihad, tetap harus dijaga cara yang sesuai sunnah. Dengarkan, tahukah kita, dan kita sudah pada tahu semuanya, saking jelasnya kemenangan al-Islam dari kaum kafir, sampai nanti ada masanya
Allah perintahkan seluruh makhluk ini, malaikat, benda-benda yang ada di bumi ini, seluruhnya ikut berperang untuk membela kaum muslimin. Sampai batu dan pohon-pohon pun ikut berperang, memata-matai kaum Yahudi, memata-matai kaum Nasrani yang memberontak dan membantai kaum muslimin. Apa tidak yakin? Maka cukup di atas sunnah kau berjuang. Dalil an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda dari jalan Abu Hurairah, la taqumu as-sa'atu, tak akan terjadi hari kiamat, hatta yuqatilul muslimuna al-yahud, sampai orang muslimlah yang memerangi, bukan berperang. Mereka sudah lemah, kaum muslimin yang memerangi mereka. Fayaqtuluhum al-muslimun, sampai kaum muslimin mendesak mereka habis, menyerang mereka habis. Hatta yakhtari al-yahudiyyu min wara'i al-hajari was-syajar, sampai kaum Yahudi nanti terbirit-birit, sampai bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar, pada saat itu batu awis syajar dan pohon akan berkata, ya muslim, ya Abdullah, wahai pasukan Islam, wahai hamba-hamba Allah, hadza Yahudiyun, ini dia orang Yahudi itu, khalfi, ada ngumpet di belakangku, ada ketakutan bersembunyi di belakangku. Fata'ala, datang ke sini, faqtulhu, kemudian bunuh, tembak dia. Illa al-gharqat fa innahu min syajaril yahud, hanya ada satu pohon yang tidak mau mengungkap, ikut berperang membela kaum muslimin, yaitu pohon al-gharqad, karena dia adalah pohon Yahud. Lalu bagaimana? Kau akan dikhawatirkan, dihantui oleh ketakutan. Bahkan di Indonesia kau katakan nanti akan diperangi seperti itu. Tidak, bila engkau adalah orang-orang yang di atas sunnah, di atas ilmu, di atas dalil, kau akan siap membela dan kau tetap akan berkata, kami akan menang. Islam tak pernah dikalahkan. Baru jangan ditakut-takuti oleh media, jangan ditakuti-takuti oleh tidak ada ilmu. Walaupun berkoar Allahu Akbar di jalan, nanti kita juga akan dijadikan seperti Bosnia, seperti Palestina. Lah, sama sekali tidak. Ilmu, bukan nafsu, bukan logika politik yang berbicara, tapi hadis yang tegas disampaikan. Dengarkan lagi ikhwan. Yang ketiga, saat perang Palestina dan Yahudi ini, kaum muslimin di Palestina dan Yahudi ini terkuat, maka kau pada akhirnya akan tahu bahwa masyarakat Palestina, Muslim Palestina adalah saudaramu. Mana solidaritasmu? Dan engkau tahu bahwa Yahudi itu adalah musuhmu. Mana barakmu? Mana cara yang bisa kamu lakukan untuk pergi menjauh dari mereka? Jangan berkawan dan jangan berteman dengan mereka. Bahkan jangan melakukan hubungan bilateral dengan mereka. Seharusnya terkuaklah ayat-ayat ketika Palestina sudah mulai dibombardir. Keluarlah ayat-ayat Al-Quran, di antaranya Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kaum muslimin yang ada di Palestina itu adalah saudaramu, damaikan. Bagaimana engkau pikirkan mereka, bagaimana engkau ingat mereka. Kemudian dengarkan. Memang seperti itulah seharusnya dalam hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Matsalul mu'min fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan kaum muslimin dalam bentuk cinta dan kasih sayang itu bagaikan satu tubuh, satu jasad. Idza istaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Apabila ada satu anggota tubuhnya yang sakit, maka yang lain merasakan demam dan tidak bisa tidur. Sekarang ini hadis dan ini ayat. Dengarkan. Ketika orang Palestina dibom, adakah kau terpikir untuk tidak bisa tidur bagaimana memikirkan nasib mereka?
Adakah kau terus terpikir bagaimana dengan mereka, lalu kau lontarkan dalam doa? Wallahi, sepanjang saya di Mekah 2 kali sebulan ini, mau sholat di masjid manapun, tetap selalu doa dikumandangkan untuk orang-orang Palestina. Didoakan mereka. Di salat Jumat didoakan. Di salat 5 waktu didoakan. Terakhir saya Jumatan di Jeddah, dekat Laut Merah. Maka khatibnya sepanjang khutbahnya hampir seluruh doa untuk orang Palestina. Baru kita betul-betul mau mengamalkan hadis yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Berikutnya, bila kau nyadari bahwa orang Yahudi itu adalah musuhmu, maka asyidda'u 'alal kuffar Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kalau memang engkau pengikut Rasul, cintamu akan kuat sesama kaum muslimin. Berikutnya adalah bencimu akan sekuat-kuatnya kepada musuh-musuh kaum muslimin. Sehingga kau akan takut, kau akan menjaga betul, jangan sampai istri dan anak-anakmu mengikuti perangai Yahudi. Minimal jangan pernah kau ulang tahunkan anakmu, karena itu budaya Yahudi yang telah kau pakai sepanjang hidup anakmu. Ingat sekali lagi, budaya ulang tahun adalah budaya Yahudi, bukan Islam. Siapa di sini bapak-bapaknya yang mengulang tahunkan anaknya, berarti dia telah berdosa besar karena mengikuti aturan-aturan Yahudi. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala rabbin dakhaltumuh. Kau ikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai orang Yahudi itu masuk ke liang biawak, masuk ke neraka. Kau juga akan dimasukkan seperti dia, gara-gara ulang tahun. Lanjut, ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu pecah perang di Palestina, maka saat itulah terkumandangkan panggilan jihad, baik untuk jihad pribadi, seorang berangkat ke sana, begitu pula adalah jihad dengan harta. Harus bisa dua-duanya. Kalau tidak dua-duanya, satu bisa dilakukan. Kalau tidak diri, maka cukup harta. Dalil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Falyuqatil fi sabilillahi alladziina yasruna al-hayata ad-dunya wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Berperanglah kamu terhadap orang-orang kafir itu. Maka siapa yang berperang lalu dia mati, maka dia masuk surga, dan kalau dia menang, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Adakah panggilan kami untuk jihad ke sana? Dengarkan ayat berikutnya, An-Nisa 75. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal widali yaqulu rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha. Rabbana waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kamu tidak ada berpikir untuk berperang di jalan Allah melalui panggilan jihad ini? Sementara di sana orang-orang lemah banyak berteriak, dari bapak-bapak yang tua, dari perempuan, dari anak-anak, ya Allah, tolong kami ya Allah, keluarkan kami dari negeri ini, kami tak sanggup lagi. Mana perhatianmu kepada mereka? Ada tegurannya dalam Al-Quran. Seperti itu ikhwan. Nah, sampailah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah At-Taubah 41. Karena itu, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jihadlah engkau dengan dirimu dan hartamu di jalan Allah. Dengarkan dengan baik, ini kalimatnya. Di Indonesia hampir dibilang tabu kita berbicara jihad. Benar. Kenapa tabu? Karena bisa jadi kita akan diciduk oleh penguasa. Kenapa demikian? Karena memang kita salah dalam berbicara jihad. Ketika kita kobarkan api jihad, maka kita perintahkan semua untuk berangkat ke medan jihad. Ini memang tidak benar, ini salah. Dengarkan, jihad yang pertama adalah jihad dengan diri sendiri. Tahukah Anda,
jihad dengan diri sendiri di dalam Islam, terjun ke medan perang langsung, tidak dibolehkan, tidak diizinkan, kecuali genderang perang memang dipukul dan ditabuh oleh penguasa. Tidak boleh ormas, tidak boleh organisasi, tidak boleh kelompok, tidak boleh berangkat dewe, haram. Dalil sebagaimana surah An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi, dan tatkala datang kepada mereka perkara yang membuat mereka aman dan menakutkan karena terjadinya peperangan, adha'u bih, maka mereka berisik, maka mereka mengumumkan kemana-mana, maka mereka membawa toa Palestina telah telah dibantai dan lain sebagainya. Ayo kita berjihad, gak boleh. Apa kata Allah? Walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andaikan mereka datang kepada Rasul, dan kalau Rasul tidak ada, datang kepada ulil amri, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, maka orang akan tahu semuanya bagaimana cara yang benar di dalam melakukan jihad. Dengarkan lagi. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa jihad tidak boleh ditabuh sendiri, genderang perangnya harus ditabuh oleh penguasa negeri, baru kita bisa berangkat sama-sama. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Abdullah bin Amr bercerita, ada seorang lelaki pemberani datang kepada Nabi, minta izin agar dia diizinkan pergi jihad. Faqala ahayyun walidaka? Maka Nabi bertanya lagi, apa bapak ibu masih hidup? Qala na'am, ya. Qala fa fihima fajahid. Belum. Kamu belum boleh pergi, cukup urus dulu bapak dan ibumu. Apa pelajaran yang dia ambil? Hasan Al-Basri, Ibnu Taimiyah, Al-Qurtubi, Ibnu Qudamah, dan banyak-banyak ulama lainnya. Saya sebutkan kitabnya. Hasan Al-Basri dalam Masailil Imam Ahmad, riwayat Al-Kirmani. Ibnu Taimiyah dalam Al-Muharrar. Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ulum, Jami'ul Ahkam, an Ta'wil Al-Quran. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya menyatakan bahwa ayat yang ada di atas dan hadis yang baru dibacakan adalah satu keterangan yang tidak diperbolehkan berjihad kecuali seizin pemerintah. Nah, nggak boleh. Ini Islam. Tidak boleh cuman atas dasar nafsu, emosi, kemudian menyerang. Tidak. Harus di atas manhaj dan ilmu yang benar. Sekarang kita lanjut. Kalau begitu, andai memang kita tidak bisa berjihad, apa yang bisa kita lakukan? Maka berfikirlah untuk bersedekah kepada mereka. Karena itu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kau tidak bisa berjihad dengan diri sendiri karena ada faktor, maka berjihadlah dengan hartamu. Engkau bersedekah kepada mereka, kirimkan bantuan kepada mereka. Alhamdulillah, kita yang diperkarsai oleh Pak Ramadan sudah mengirimkan sebagiannya, dan boleh lagi kita kirimkan lagi, kita mencari lagi. Dan kemudian, kalaupun itu tidak lagi bisa kau beri atau sudah kau laksanakan, maka yang berikutnya adalah berikan pemboikotan terhadap produk mereka. Dan ini dihalalkan oleh para ulama seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, dan Syekh Jibrin. Dan Fatwa Lajnah Daimah membolehkan kita untuk memboikot produk daripada pemberontak-pemberontak seperti Yahudi. Nah, barulah disebut itu sebagai jihad. Dan yang terakhir pada khutbah yang pertama ini, dengarkan. Lalu apa sebab kekalahan kaum muslimin di Palestina? Apa sebab kekalahannya? Jawabnya, kalau Al-Quran dan hadis bicara, sebab kekalahan kaum muslimin di suatu negeri bukan karena sedikit banyaknya, bukan. Tapi karena jauh mereka dari tauhid dan telah berlepas dari sunnah Nabi.
Itu yang membuat Allah tak mau menolong mereka. Dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Orang-orang beriman, bila engkau tolong agama Allah, tegakkan tauhid dan tegakkan sunnah Nabi dalam dakwahmu, baru Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dan akan memperkuatkan diri-dirimu. Dengarkan lagi. Coba, apa yang menyebabkan terjadi kekalahan di perang Uhud? Padahal kaum muslimin kuat dan sudah menang, tiba-tiba berubah menjadi kalah. Dengarkan, awalamma asabatkum musibah, maka tatkala telah ditimpakan kepadamu musibah kekalahan di perang Uhud, qad asabtum mislaiha, engkau berkata, padahal kami sudah menang di perang Badar 2 kali. Qultum anna hadza, kenapa bisa kalah sekarang? Padahal kami udah besar dan hebat-hebat, justru sekarang kalah. Kemarin menang, dulu menang. Qul huwa min indi anfusikum, kekalahan itu adalah karena sebab dari kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah mengetahui atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Imran 165. Kata para ulama, jawabannya gara-gara kaum muslimin tidak mengindahkan lagi perintah nabinya, sunnah rasulnya ketika suruh berada di atas Jabal Rumah. Jabal Rumah itu adalah gunung untuk memanah, di mana 50 orang pemanah di situ yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Tiba-tiba kemudian para sahabat tidak mengindahkan lagi perintah untuk berada di atas karena sudah menang, turun ke bawah. Tersisalah cuma tinggal 10 karena 40 turun. Akhirnya orang kafir datang, Khalid bin Al-Walid sebelum masuk Islam datang dan kemudian berbalik memanah kaum muslimin, sehingga terjadi kekalahan besar di perang Uhud. Padahal Rasulullah telah pesankan, apapun yang terjadi, mau menang atau kalah, jangan pernah kalian turun sampai kami dimakan oleh burung-burung bangkai sekalipun, tetap kalian harus berada di atas. Gara-gara tidak mengindahkan perintah Nabi, maka kekalahan tiba. Jawabnya, kaum Palestina difatwakan oleh ulama-ulama Saudi, mari anak-anak mereka kami tampung, istri-istri mereka kami tampung, hijrahkan ke sini, lalu kami ajarkan ilmu, kami ajarkan tauhid, karena mereka banyak yang buta dengan agama, karena terus berada dalam peperangan, sehingga kemenangan tak kunjung juga tiba. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang lain, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa limakkina lahum dinahum irtada lahum wa libaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji, bila engkau beriman dengan menegakkan tauhid, wa 'amilus solihat, melakukan amal salih betul-betul di atas petunjuk nabimu, apa yang akan diberikan oleh Allah? La yastakhlifannahum fil ard, bukan sekadar memenangkan Palestina, negara Islam ini, negeri muslim semua akan dimenangkan dan dijadikan hebat dan dijadikan menguasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabnya karena itulah terkuaklah sekarang. Kemenangan itu akan datang ketika kita tolong agama Allah dengan menegakkan sunnah, menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, menegakkan sunnah dan memberantas kebidaan. Tiba-tiba ada satu kelompok organisasi yang berkata, bila dakwah seperti dakwah salaf, kita akan terpecah belah, kita tidak akan bersaudara, sehingga kita tidak akan berjihad, kita akan lemah, sehingga kita tidak akan pernah menang. Masya Allah, wal'iyadzubillah. Memungkiri ayat Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ali wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Panggilan jihad di bumi Palestina. Mungkin kita akan bertanya, kenapa kemudian rakyat yang lemah yang menjadi korban? Orang tua yang terkena roket, rudal, dan senjata-senjata berat lainnya. Anak-anak pun bergelimpangan mayat-mayatnya. Jawabnya, karena
ada kesalahan tindakan daripada pejuang mereka yang mengatasnamakan dirinya Hamas dari kelompok IM atau Ikhwanul Muslimin. Apa? Para ulama jelaskan. Ulama-ulama ahlus sunnah berteriak terus dari dulu. Baik berupa ceramah, berupa tulisan. Apa itu? Jangan pernah kau mulai perang terbuka. Karena kita berperang itu harus mengukur kemampuan dulu. Itulah sebabnya, ibrohnya, kenapa Rasulullah SAW tidak diturunkan kepada beliau perintah untuk berjihad sewaktu masih di Mekah? Karena kekuatan persenjataan, kekuatan militer masih lemah. Nah, tidakkah kita tahu serangan yang brutal dilakukan oleh Israel, oleh Yahudi, disebabkan karena didahului oleh 5 roket dari Hamas. Makanya para ulama katakan, yang ada perintah Al-Quran, persiapkan dulu kekuatan. Ukur kekuatan, baru adu tanding di lapangan. Jangan masih lemah, hanya modal batu, modal ketapel, berdiri di moncong mobil tank, atau menghadang peluru. Maka itu konyol walaupun kematiannya syahid. Ukur kemampuan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Anfal 60 sebagai dalilnya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turbina bi aduwallahi wa aduwakum. Kamu persiapkan dulu persenjataan yang hebat untuk melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Bukan hanya dengan modal semangat, senjata buatan sendiri dari pipa paralon, kemudian ditembakkan ke sana, begitu balas ke sini. Ternyata senjata berat dunia yang datang, yang jatuh ke tengah perkampungan orang-orang Palestina. Karena persenjataan ini dimasuki oleh Prancis, Inggris, dan Amerika. Nah, makanya harus lebih memilih mana? Perdamaian dulu. Atur ke PBB. Bukan dengan jihad serampangan yang seperti itu. Kita lanjut. Biar tidak terlalu panjang. Yang ketujuh. Hal yang lebih parah lagi adalah justru kata para ulama, diantaranya Syekh Utsman Al-Habis, Syekh Fauzan, Syekh Salih Fauzan menjelaskan, kita ini perang antara muslim dengan kafir. Bukan perang bersama dengan Hamas kemudian melawan orang kafir. Jangan pernah kalian katakan untuk berperang bersama Hamas, bergandeng bersama Hamas. Kenapa? Karena Hamas sendiri bersama dengan Syiah Rafidhah Iran. Dan terang-terangan pemimpin Hamas pada saat itu mengatakan bahwa Khomeini adalah guru besar bagi Ikhwanul Muslimin dan bagi militer Hamas. Dan bahkan ia meletakkan karang bunga ke atas kubur Khomeini laknatullah, dan ia berkata bahwa ini adalah inspirasi kami dan dia adalah seorang yang dirahmati oleh Allah. Mana ilmu ikhwan, mana tauhid? Dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kalau memang ini akidah, kita bicara tentang akidah. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau hatta tu'minu billahi wahda illa qawla Ibrahim li abihi astaghfiranna lakum ma alikum minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Contoh dari Nabi Ibrahim apa? Dengarkan. Berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, wahai kaum yang kafir, Syiah, tak mungkin kami akan bersama denganmu. Dan tak mungkin akan kami ikuti kamu. Telah terjadi jurang pemisah antara diri kami dengan kamu. Bahkan kami yang bermusuhan dengan kamu. Kok malahan berasik-asikan. Bahkan pemimpinnya di sana, ke sana, Al-Walid Al-Masal, datang dan kemudian berbahagia dengan mereka. Dan ingin dan merasakan telah terbantu oleh Iran. Padahal Iran dibalik itu adalah orang yang paling benci dengan perjuangan pembebasan Palestina. Pembebasan Palestina. Dengarkan. Seperti diantaranya Abu Bakar yang membebaskan Palestina, Umar yang membebaskan Palestina, pahlawan membebaskan Palestina,
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amr bin As, Nuruddin Muhammad Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini orang-orang yang paling dibenci oleh Syiah. Bahkan pada tanggal 27 Mei 1985, Syiah Iran telah membantai orang-orang yang ditempatkan di rumah sakit dan di kamp pengungsian Palestina. Orang Palestina di tempat yang bernama Shabra, Shatila, Burut, Al-Barajarani lah yang terdapat di Baghdad sana, dibantai habis oleh orang Iran. Lalu kenapa harus bersama dengan mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan fillah rahimakumullah. Terakhir, bahwa dari sinilah kita memang jangan pergi dari fatwanya para ulama, mengambil pelajaran dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama Saudi memfatwakan, coba dengarkan, betul apa enggak? Bahkan dibantah oleh mereka dengan bantahan yang konyol. Ulama-ulama Saudi memfatwakan dari dulu, Syekh Fauzan, Syekh Albani, dan kemudian ulama-ulama sekarang yang masih hidup, agar wanita-wanita, kakek-kakek yang lemah yang ada di Palestina dihijrahkan ke Mekah. Semua anak-anak akan ditampung, akan dibuatkan tempat tinggal, dibuatkan rumah oleh kerajaan Saudi Arabia. Silahkan laki-laki tetap berjihad. Nah, di situ kita baru leluasa perang terbuka. Bom sana sini terserah. Laki-laki akan berjuang semuanya. Sehingga tidak menjadi korban anak kecil. Tapi ini dianggap sebagai langkah bencong. Masya Allah. Dan di Indonesia mereka beralasan apa? Kalau saja kita berhijrah dari negeri Indonesia ini gara-gara dulu dijajah oleh Belanda, maka negeri Indonesia ini akan dimiliki oleh Belanda. Bukan. Allah Maha Kuasa memberikan negeri itu ke tangan siapa? Yang ada, laki-laki tinggal, kemudian perempuan dihijrahkan semua, kemudian perang tandinglah sekuat-kuatnya di situ. Sekarang kita buktikan apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kurang pada Nabi? Kalau Nabi berdoa dikabulkan. Dan kalau Nabi berharap malaikat diturunkan. Untuk melawan kaum kafir Quraisy yang membantai, yang memboikot mereka. Tapi apa kata Allah? Ya Muhammad, hijrah dulu kamu ke Madinah. Hijrahlah dulu, mumpet lewat pinggir pantai sampai berhari-hari berjalan. Kita aja pakai bis 6 jam. Mereka pakai kuda, pakai onta, pakai kereta cepat aja 2,5 jam dari Mekah ke Madinah. Sehingga berhari-hari, berpuluh hari pergi ke sana. Apa? Kenapa harus hijrah? Bukankah Nabi pasti ditolong? Itulah dia fatwa ulama, belajar dari Al-Quran dan Al-Hadis semuanya. Lalu dikatakan, itu fatwa ulama buta, itu fatwa ulama bencong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir berikutnya adalah menjaga kemaslahatan besar dan jaga kemudaratan besar. Kenapa kenapa negara-negara Saudi tidak kumandangkan perang? Ayo kita perang sama-sama, kita dukung Palestina, semua negara-negara Arab mendukung. Ini untuk menjaga kemaslahatan besar dan untuk menjaga agar tidak datang madarat lebih besar. Andaikan seluruh negara Islam berkumpul membela Palestina, Muslim Palestina, sekarang pertanyaannya, apa antum tidak berpikir kalau orang Yahudi Israel itu juga panggil negara-negara adidaya yang menjadi konco-konconya untuk membela mereka? Dan persenjataannya lebih kuat. Maka apa yang terjadi? Terjadi perang dunia ketiga dan kaum muslimin akan terkalahkan karena persenjataan yang kurang. Bahkan yang sangat ditakutkan oleh Saudi Arabia adalah mereka akan mengganggu perjalanan haji. Bagaimana kalau ternyata lagi sedang kumpul di Arafah, tahu-tahu roket dari sana diterbangkan, rudal dari sana diterbangkan dan dijatuhkan di tengah-tengah Arafah. Apa yang terjadi? Nyawa kaum muslimin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Satu nyawa, inilah yang dipegang oleh para ulama, sehingga tidak keroyok untuk membela Palestina dalam perang, tapi keroyokan dalam membantu makanan, minuman, dan kemudian duduk di PBB agar jalan perdamaian dilakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, turunkanlah malaikat-malaikat pejuangmu di sana untuk membela mereka.
Jadikanlah mujahid-mujahid itu teguh kepada tauhid dan berada di atas sunnahmu, sehingga kemenangan itu datang kepada mereka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kekuatan pada hati kami untuk selalu mendoakan mereka. Berikan kekuatan kepada diri kami untuk selalu berjihad untuk mengirimkan bantuan kepada mereka. Semoga itu akan menjadi jalan rezeki kami dan menjadi surga bagi kami di akhirat nanti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.